Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast kita pada hari ini di podcast Fakultas Usuluddin Studi Agama. Hari ini kita bakal ngobrol seru, santai dan juga bakal tetap dapat dagingnya. Nah teman-teman, hari ini kembali lagi bersama saya Nisa Mentari Sitorus Pane yang akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Tentunya di sini saya tidak hanya sendiri, ditemani oleh mahasiswa-mahasiswi berprestasi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Nah, sebelum kita berkenalan nih kepada teman-teman, mungkin di bulan-bulan ini kita sedang huru-haranya ya teman-teman, mengikuti ujian, organisasi ataupun pelatihan sebagai mahasiswa untuk menunjang ataupun soft skill kita sebagai mahasiswa. Nah, teman-teman, hari ini saya ditemani oleh dua mahasiswa berprestasi di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, dan di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Nah, kita mungkin ke sebelah kanan dulu nih teman-teman. Boleh dong diperkenalkan dirinya kepada teman-teman pendengar kita pada hari ini. Baik, oke teman-teman semua. Saya Iklifa Rosalda. Saya mahasiswa tasawuf psikoterapi semester 6. Oke, semester 6. Nah, Iklifa. Iya, panggil Milva aja. Milva. Milva. Iya. Nah, di sini saya lihat banyak sekali prestasinya ya, dari pengalaman ataupun prestasi-prestasi yang didapatkan baik di tingkat nasional ataupun tingkat kota. Boleh dong dijelaskan kepada teman-teman kita, mana tahu termotivasi. Seperti apa sih pengalaman kamu selama mengikuti ataupun menjalankan prestasi ataupun organisasi tersebut? Baik. Sebenarnya dari awal masuk kuliah, kami itu karena angkatan pertama di jurusan, jadi kami langsung berkecimpung di dunia HMP. Dari sana kami mulai berorganisasi, mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pendampingan kewirausahaan, dan juga mengikuti pelatihan kepenulisan. Oke. Nah, saya tertarik di sini ada kamu mengikuti sebagai menjadi peserta dalam diskusi mengenai alam mentawai bersama mahasiswa mentawai. Nah, itu diskusi apa sih sebenarnya yang kalian lakukan dalam forum tersebut? Waktu itu tuh ada salah satu dosen yang mengajak untuk berkumpul sama mahasiswa mentawai yang waktu itu ada di Padang Timur, kalau nggak salah. Di sana itu berkumpul juga mahasiswa-mahasiswa dari Mentawai yang kuliahnya di Padang. Kami itu diskusi tentang alam-alam di Mentawai, bagaimana tradisi mereka, gitu. Oke, berarti Kak Niva nih udah dari awal semester itu sudah berkecimpung di dunia organisasi, teman-teman sudah berorganisasi dengan masyarakat banyak gitu tentunya, karena angkatan pertama juga langsung mengekspor sebagai angkatan pertama. Nah mungkin dari HMP sendiri nih, apa sih sebenarnya yang udah teman-teman dapatkan selama berkegiatan? Mungkin ini kan perdana ya, apa mungkin kesulitan ataupun hal-hal yang memang harus lebih diperbaiki lagi mungkin untuk angkatan-angkatan ke depannya? Kalau kesulitan pastinya banyak kan, soalnya kami angkatan pertama yang harus membuka jalan untuk adik-adik berikutnya gitu. Kami nggak ada kakak tingkat yang sebagai acuan, jadi kami seperti awalnya hilang arah gitu. Hilang arah, sempat hilang arah berarti ya teman-teman. Karena nggak ada acuannya di depan gitu. Kami mulai minta bantuan juga ke kakak tingkat dari jurusan lain, mulai merancang HMP kami sendiri. Gitu. Nah, di sini juga kan ini kan jurusan tasawuf psikoterapi ya. Di sini juga saya melihat ada prestasi sebagai mahasiswa entrepreneur dari PT Pegadaian. Nah, tasawuf psikoterapi itu kan jauh sekali ya, mungkin ranahnya ke pegadaian teman-teman. Nah, bagaimana sih dari Iklifa sendiri gitu bisa ke ranah tersebut? Itu kan sangat bertolak belakang ya, tasawuf psikoterapi dan pegadaian. Nah, mungkin teman-teman di sini tertarik ya, bagaimana kita bisa fokus ke berbagai hal. Mungkin boleh dijelaskan Kak? Iya, soalnya kan itu mahasiswa entrepreneur dari PT Pegadaian itu awalnya dari pelatihan kewirausahaan yang ada di UPT PKK. Jadi dari awal pelatihan itu saya tertarik untuk masuk ke dunia bisnis. Awalnya saya mencoba untuk nyusun-nyusun bisnis plan, mulai juga ikut jualan kecil-kecilan karena saya juga bisa ngerajut, jadi saya jual hasil rajutan saya. Terus adalah kemarin itu PT Pegadaian membuka untuk mahasiswa UIN sebagai penerima dana hibah, dikasih bantuan modal gitu. Kami mendaftar dan akhirnya lulus. Saya nggak sendiri di sana. Kami berdua dengan Amanda untuk membuka bisnis di
PT Pegadaian itu sebagai partnernya. Oh, berarti itu sudah terjalankan bisnisnya sampai sekarang? Iya, sekarang kami bikin bisnis minuman herbal. Minuman herbal, dan itu berarti yang pertama dan yang kedua ini tetap berjalan bisnisnya? Iya. Dan hibah dari PT Pegadaian? Iya. Oke, nah berarti teman-teman juga harus menggali lebih lagi terkait informasi-informasi ataupun lomba-lomba yang ada di kampus. Karena kita tidak bisa hanya berfokus pada satu titik, teman-teman. Kita juga harus mengeksplor hal-hal baru yang memang juga menunjang soft skill yang ada di dalam diri kita, baik itu nanti hard skill ataupun soft skill. Nah, menarik sekali teman-teman, hari ini kita bertemu dengan mahasiswa tasawuf psikoterapi. Mungkin teman-teman jarang ya mendengar jurusan ini, dan ini juga mungkin pengalaman baru untuk kita semua terkait jurusan tasawuf dan psikoterapi. Nah, kita sudah di sebelah kanan dan kita akan berlanjut ke sebelah kiri. Kali ini saya bersama Kak Nisa Raudatul. Nah, Kak Nisa Raudatul ini juga merupakan mahasiswa tasawuf dan psikoterapi yang juga memiliki segudang prestasi, teman-teman. Amin ya Allah. Nah, di sini tadi Kak Nifa juga sudah menjelaskan seperti apa pengalaman dalam meraih prestasi tersebut. Nah, boleh nih Kak di-share ke teman-teman seperti apa pengalaman yang sudah Kakak dapatkan dalam meraih itu? Baik, mungkin kalau dari Nisa sendiri kan kayak hampir sama seperti Kakak Ikrifa. Bedanya kalau Kak Ikrifa itu angkatan pertama kan, dan Nisa alhamdulillahnya angkatan kedua. Dan seperti yang kata Kak Ikrifa tadi, kalau di prodi TP itu kita itu diajarkan dari semester 1 tuh udah menjadi HMP, udah ikut HMP. Jadi ikut dari masih ibaratnya tuh masih baru di prodi itu kita udah diajarkan untuk berorganisasi, gimana berorganisasi. Jadi disitulah awalnya berorganisasi gitu. Oke, nah berarti Kak Nisa ini juga sudah berkecimpung ya di organisasi mulai, dan angkatan kedua ya? Iya, angkatan kedua. Ini angkatan pertama dan angkatan kedua, teman-teman. Nah, berarti juga sudah melakukan evaluasi lah ya tentunya. Terkait apa-apa saja yang memang harus dibenahi dan apa aja yang harus ditingkatkan. Nah, terkait prestasi. Nah, di sini saya melihat Kak Nisa ini memiliki beberapa prestasi ya teman-teman yang sangat luar biasa gitu. Salah satunya ada PKMI ataupun dapat medali silver nih di kegiatan Seiba Internasional. Boleh dijelaskan Kak, itu perlombaan seperti apa? Waktu PKMU tahun 2024 kalau nggak salah, itu Nisa diarahkan dari kakak-kakak HMP, Dek kamu bisa kan lomba, yuk lah kita lomba, ikut dong lomba-lomba, kamu bisa apa, ayo. Dan waktu PKMU itu Nisa berencana itu ikut stand up, gitu kan, kayak karena orang bilang Nisa tuh kayak agak lucu sih gitu kan. Jadi kayak Nisa tuh mau, oh yaudah Kak, Nisa mau ikut stand up. Tapi karena udah diperjuangkan oleh Bapak, waktu itu Bapak Sekretaris Prodi, Pak Pau, untuk Nisa masuk stand up gitu. Tapi karena kekurangan informasi kan, kekurangan pemahaman juga, jadi stand up untuk itu nggak bisa dari FUSA. Jadi karena itu Nisa masih bertekad untuk ikut PKMU tetap, tapi dengan bukan PKMU ya, tapi Saiba Internasional. Iya, Saiba Internasional itu dengan mengikuti puisi. Jadi alhamdulillah waktu itu mendapatkan silver medali. Iya. Nah, di sini juga ada saya melihat ya, juara 3 stand up comedy di PKI. Nah, itu gimana juga? Berarti tetap bisa melakukan stand up comedy ya, tidak bisa di Seiba Internasional, tetapi bisa di dalam kegiatan PKMU ya, PKMU. Nah, mungkin teman-teman di sini tertarik nggak sih stand up comedy itu, apalagi ini juara 2 dan juara 3 loh, gitu kan. Nah, dari jurusan tasawuf dan psikoterapi menghasilkan mahasiswa prestasi di bidang stand up comedy. Mungkin boleh nggak sih dikasih spill cuplikan stand up comedy sekitar 5 detik atau 10 detik lah, biar teman-teman di sini tertarik, menjadi memotivasi teman-teman yang misalnya seperti tadi gitu, memiliki kemampuan tapi tidak bisa menyalurkannya gitu. Kalau itu ya, sebenarnya kalau otodidak sih agak susah, kan. Tapi waktu Nisa lomba itu, Nisa memakai konsep jurusan sendiri.
Karena kan ibaratnya jurusan kami itu kan ibaratnya tuh masih jarang kan didengar. Jadi dengan membawakan kayak lucuan dari stand up itu dengan tema prodi sendiri, jadi Nisa harap tuh dengan lucuan ini, orang tertarik, apa sih jurusan itu? Jadi Nisa harap dengan ketertarikan orang itu orang-orang tuh pada tahu, ternyata ada loh di Usuludin di Unima Bonjol Padang itu ada jurusan tasawuf psikoterapi gitu. Nisa, ya, jadi kayak emang waktu yang pertama Nisa memang membawakan prodi sih, lebih ke lucuan prodi. Oke, berarti itu sangat kreatif banget ya sebagai mahasiswa yang mengelemenkan beberapa part-part yang bisa memang menghubungkan dari jurusan menjadi stand up comedy. Ya, itu merupakan daya jual nggak sih kepada halayak ramai ataupun kepada mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin bergabung di jurusan tasawuf dan psikoterapi. Nah, tadi teman-teman juga sudah mendengar ya beberapa prestasi ataupun pengalaman yang sudah disampaikan oleh Kak Nimpa dan Kak Nisa. Mungkin setelah yang sudah disampaikan tadi, kita mungkin berbincang nih Kak, terkait gimana sih cara kakak menggapai itu semua gitu? Apakah memang langsung dapat gitu atau memang udah dibangun dari awal gitu? Boleh mungkin dari Kak Niva dulu deh. Oke. Itu untuk mendapatkan prestasi itu pastinya butuh perjuangan yang sangat-sangat berat gitu. Dari awalnya itu sudah berjuang sangat-sangat keras. Misalnya dari kepenulisan bisa tidur sampai jam 3 untuk nulis, tapi kan hasilnya nampak setelah tulisan itu terbit gitu. Gitu juga dengan lomba-lomba di bisnis plan nasional. Awalnya itu latihan beberapa kali, bolak-balik cari dosen untuk bimbingan. Juga latihan presentasinya juga harus lebih dimantapkan. Tapi setelah nampak hasilnya itu terbayarkan semua gitu. Kerja kerasnya kemarin. Tapi teman-teman tidak ada yang instan untuk mendapatkan suatu hal. Ada waktu tidur yang dikorbankan, ada waktu makan yang sudah terlewatkan. Jadi semua kita harus mengorbankan suatu hal untuk mencapaikan sesuatu yang kita inginkan. Itu menarik banget teman-teman. Itu merupakan poin ataupun statement yang dapat kita kutip pada hari ini di edisi podcast terkait mahasiswa berprestasi. Nah mungkin selanjutnya dari Kak Nisa sendiri, gimana sih cara kakak menggapai pengalaman ataupun prestasi itu semua? Ya kalau untuk pengalaman itu pasti kan kalau ibaratnya itu nggak akan mungkin kan kita sukses tanpa ada perjuangannya gitu. Jadi kayak banyak sih yang pengalaman perjuangan yang Nisa peroleh. Contoh kan alhamdulillah kemarin itu Nisa dapat kesempatan itu magang di protokol di pemerintahan Kota Padang, dan itu tuh menurut Nisa itu sangatlah susah untuk ibaratnya tuh kita mahasiswa yang bukan dari yang umum gitu. Kita dibawa ke Menak, tiba-tiba masuk ke negeri gitu, masuk ke pemerintahan kota itu sangatlah susah. Jadi di situ tuh banyak lah intinya tuh pengalaman kayak pulang yang paling berkesan tuh kayak pulang sampai jam 3 gitu tuh kayak intinya ya kayak seperti kata Kak Infa tadi, kita itu kalau misalnya mau sukses tuh akan banyak yang perlu kita korbankan. Oke, berarti teman-teman sama ya halnya gitu. Apapun yang ingin kita raih pasti ada hal-hal yang kita korbankan untuk mendapatkan tersebut, baik itu waktu tidur yang kurang, waktu makan yang terlewatkan, ataupun jam istirahat yang terkuras. Karena untuk mendapatkan itu semua kita juga harus berikhtiar dan juga tentunya adanya dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, mungkin teman-teman juga termotivasi nih mengikuti ataupun mendapatkan prestasi-prestasi tersebut. Dari siapa sih motivator teman-teman sehingga bisa bertahan ataupun mencapai hal-hal yang teman-teman dapatkan tersebut? Baik, kalau untuk saya sendiri, awalnya saya itu orangnya sangat pemalu, nggak berani untuk maju ke depan. Ada 2 teman saya, Monica sama Amanda, mereka yang selalu mendorong, kapan lagi mau coba gitu. Kalau kamu nggak coba, kamu pasti nggak akan pernah berhasil gitu. Akhirnya saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman, mencoba masuk ke pelatihan-pelatihan, sampai akhirnya terpilih ke lomba-lomba nasional. Itu semua berkat dari mereka yang selalu mendorong gitu, yang selalu memberi motivasi untuk terus maju ke depan. Berarti lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi kita dalam berkembang ataupun bersosialisasi ya? Iya, kalau bukan karena mereka itu kan nggak ada juga yang bisa mendorong. Biasanya kan kalau kebanyakan berteman,
saling menjatuhkan, tapi Ya. untungnya saya dapat pertemanan yang saling mendukung untuk maju bersama gitu. Itu merupakan salah satu kata-kata yang memang dalam banget ya untuk mahasiswa, karena di era saat ini susah banget ya dapat teman yang saling mendukung tanpa menjatuhkan, untuk saling berkembang satu sama lain ya. Iya. Mungkin kalau dari Kanisa sendiri gimana? Kalau dari Nisa sendiri sih yang pasti kan berkat doa dari orang tua juga kan. Karena kan setiap apapun yang Nisa lakukan tuh Nisa selalu minta izin sama ibu bapak dulu kan. Terus yang kedua tuh mungkin dari kakak-kakak HMP dulu sebelumnya yang kayak, ayo dek kamu tuh lucu loh, ayolah kita majulah. Kapan lagi kita membawa nama prodi kita nih satu universitas aja nggak tahu apalagi ruang luar. Jadi dengan kamu maju setidaknya orang tahu oh ternyata ada jurusan ini gitu. Jadi kayak oke kak gas gitu katanya. Berarti itu membuka pandangan ya Iya. bagi mahasiswa yang belum mengenal tasawuf psikoterapi menjadi terkenal Terkenal. melalui stand up comedy tadi. Iya. Ya, berarti itu merupakan salah satu perubahan ya tentunya di jurusan tasawuf psikoterapi, membawa perubahan seperti ini tadi adanya berskill di bagian entrepreneur, berbisnis, dan ini juga tadi bagian stand up comedy ataupun permagangan di protokol kota Padang gitu. Nah, teman-teman, itu merupakan salah satu perbincangan kita yang sangat daging ya pada hari ini terkait seperti apa pengalaman dan seperti apa mereka meraih prestasi yang sedang mereka jalankan dari semasa kuliah di Fakultas Usuluddin Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, tentunya yang di bawah naungan universitas, tentunya teman-teman juga memiliki riwayat lah ya, riwayat mahasiswa berprestasi ini. Apakah itu ada dukungan baik itu dari Kaprodi ataupun dari fakultas selama teman-teman mengikuti kegiatan ataupun kegiatan pengalaman yang sedang teman-teman jalankan? Mungkin dari Nisa? Kalau dukungan pasti ada kan, apalagi Nisa yang kayak setiap ada kegiatan tuh selalu membawa nama prodi kan. Contoh yang seperti yang saya bilang tadi dari Pak Pau, dia kayak diminta sama kakak MP-nya, Bapak kami butuh surat, padahal itu udah jam istirahat Bapak tuh jam 10 malam, tetap Bapak tuh laksanakan. Ya insya Allah saya buatkan sekarang. Jadi kayak dengan kayak kalau kata orang kan itu kan hal sederhana, tapi menurut kami yang ibaratnya lagi berjuang tuh kayak satu hal yang istimewa lah gitu. Jadi kan dengan Bapak tuh merelakan waktu istirahatnya demi kami itu kan membuat kami tuh kayak tambah semangat gitu untuk meraih prestasi tersebut. Berarti juga tentunya ada dorongan ya, Iya, dorongan. dari dosen, dari teman-teman di sekitar, dan itu juga dari keluarga datangnya. Bukan hanya melalui finansial, tetapi itu kata-kata yang memang menyentuh kita untuk lebih bersemangat dalam menjalankan hal tersebut. Mungkin dari Kak Ikulfa ada Kak? Ya, kurang lebihnya sama kalau dari prodi itu effortnya ke kami, karena kami kan juga yang baru gitu. Dia tuh selalu bilang dosen-dosen tuh kamu perlu apa yang bisa kami bantu gitu. Oke, berarti sangat mendukung pergerakan mahasiswa ya, baik itu di organisasi ataupun mendapatkan suatu perlombaan, itu sangat didukung penuh oleh fakultas ataupun Kaprodi. Nah, teman-teman, mungkin terkait pengupasan mahasiswa berprestasi kita Fakultas Usuluddin Studi Agama hari ini bersama mahasiswa berprestasi tasawuf psikoterapi, teman-teman juga sudah mendengar seperti apa cara mereka meraihnya, pengalaman mereka selama berkuliah, itu merupakan hal-hal yang memang harus kita ambil hikmahnya. Karena saya tangkap bahwa sukses itu nggak datang dari apa yang kita lakukan sesekali, tetapi dengan konsisten kita dan waktu istirahat yang tertinggal, waktu makan yang terlewat, itu merupakan salah satu hal yang akan terbayarkan ketika kita konsisten mendapatkan ataupun menginginkan suatu hal yang memang sesuai dengan soft skill kita. Mungkin cukup sekian terkait bincang-bincang hangat kita terkait mahasiswa prestasi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Saya Nisa Mentari, pamit undur diri. Terima kasih kepada para pendengar Sobat Pusa Usuluddin dan Studi Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.